terlihat dari sudut mata ada perempuan. Dari balik tembok itu rambutnya berantakan sekali, hanya terlihat matanya yang melotot. Nah, Abah Sam langsung sadar bahwa oh, ini mungkin jin muslim yang menunggu musola ini. Ada salah satu warga ini yang melaporkan, jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda yang keras. Duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Pak Hamzah. Pak Hamzah sendiri menceritakan kisah ini. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 70-an, di mana pada waktu itu Pak Hamzah masih duduk di bangku SD. Dan kejadian ini pernah terjadi di kampung halamannya yang letaknya tidak jauh dari kota Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sampai sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal dan ibadah kita. Jadi kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 70-an, dan kisah ini terjadi tidak jauh dari kota Surabaya. Ada satu kampung yang letaknya tidak jauh dari kota Surabaya, bisa dikatakan ini adalah pinggiran kota Surabaya. Cerita ini dikirimkan oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Hamzah. Jadi pada waktu itu Pak Hamzah masih duduk di bangku SD. Hamzah cerita, pada waktu itu di kampungnya memang jarak dari satu rumah ke rumah yang lain ini memang sangat berjauhan, dan banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat tinggi sekali. Dan nggak jauh dari rumah Hamzah ada satu makam, dan agak menuju ke timur itu ada satu rumah. Rumah ini ditempati oleh orang yang biasa orang kampung ini menyebut dengan Abah Sam. Abah Sam ini memang rutinitas sehari-harinya dari pagi sampai sore ini menuju ke pasar untuk jualan sayur dan lain-lain. Dan menjelang maghrib Abah Sam ini selalu menuju ke musola untuk menjadi imam dan menjadi guru ngaji. Abah Sam ini usianya sekitar 61 tahun dan aktivitasnya memang seperti itu. Beliau hanya ke pasar, ke musola, dan sekedar info bahwa musola tersebut, musola di kampung Hamzah ini hanya ramai di waktu-waktu maghrib dan isya, karena pada waktu itu digunakan sebagai tempat untuk mengaji anak-anak kecil. Tapi di waktu duhur, di siang hari, duhur dan asar ini, musola ini selalu terkunci dan nggak ada yang sholat di sana. Dan ketika subuh hari, seringkali Abah Sam ini datang sendiri di musola tersebut. Jadi hanya beberapa kali ada satu atau dua orang jamaah yang ikut sholat subuh. Tapi seringkali Abah Sam hanya sendirian di situ, adzan sendiri, ngimami sholat sendiri. Dan ada satu kejadian. Pada waktu itu memang orang-orang tua di zaman itu memang ketika bangun, mereka ini tanpa melihat jam
langsung bangun dan mandi, ada yang langsung pergi ke pasar, ada yang langsung menuju ke kebun mereka. Waktu itu memang Abah Syam ini bangun. Jadi bangun dan langsung mandi dan langsung ganti baju menuju ke musola. Dan seperti biasa Abah Syam ini selalu melewati makam itu. Makam ini memang ada semacam tembok seukuran dada orang dewasa. Pada waktu itu Abah Syam jalan melewati makam itu dan terlihat dari sudut mata ada perempuan. Dari balik tembok itu rambutnya berantakan sekali, hanya terlihat matanya yang melotot sambil menyapa Abah Syam. "Badetan pasar toh, Bah?" Sambil menjauh dia ketawa. Abah Syam kaget sambil mengucap astagfirullahaladzim. Dan Abah Syam melanjutkan menuju ke musola. Dan pada waktu itu, begitu Abah Syam buka pintu musola, Abah Syam ini kaget. Ternyata waktu itu masih jam 1:30 dini hari. Oh, Abah Syam terus mikir, oh pantas masih jam 1:30 dini hari. Dikira pada waktu itu sudah menjelang subuh. Makanya waktu itu Abah Syam ketemu dengan sosok perempuan di makam. Dan waktu itu Abah Syam langsung ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dilihatnya masih jam 2 dini hari. Abah Syam melanjutkan dengan zikir. Dan gak terasa mungkin karena zikir yang begitu panjang, Abah Syam ini tertidur. Dan pada waktu tidur itu samar-samar Abah Syam ini dibangunkan oleh suara adzan. Dan begitu Abah Syam ini membuka mata, suara adzan ini terdengar menggema sekali di musola itu. Karena musola ini nggak terlalu besar, hanya seperti pucur sangkar yang bangunannya kotak seperti itu. Ada suara adzan yang menggema sekali. Tapi dilihat di arah depan ini nggak ada yang adzan. Abah Syam kemudian berdiri dan mencari sumber suara tersebut, tapi nggak ada satu orang pun di situ. Tapi suara adzan ini masih menggema di situ. Nah, Abah Syam langsung sadar bahwa oh, ini mungkin jin muslim yang menunggu musola ini. Abah Syam lalu melanjutkan wudhu dan kembali ke musola tersebut untuk sholat sunat 2 rakaat. Dan ketika adzan ini selesai, Abah Syam ini langsung qomat dan beliau sholat. Kemudian beliau ini maju ke arah depan, dan pada saat takbir itu Abah Syam ini ngerasa bahwa di belakang ini seperti banyak sekali yang makmum pada beliau. Dan kemudian beliau melanjutkan membaca Al-Fatihah. Dan pada saat ayat walad dolin, di belakang ini banyak sekali suara amin. Abah Syam terus melanjutkan sholatnya dan sampai mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Abah Syam menoleh ke arah belakang dan gak ada satu orang pun di situ. Tapi Abah Syam ini mendengar jelas bahwa ada yang menyauti dengan kalimat amin. Lagi-lagi Abah Syam berpikir, oh ini jamaah ini mungkin adalah jin muslim yang menunggu di musola itu. Abah Syam pun melanjutkan dengan zikir. Pada saat asik zikir sambil memejamkan matanya, dari arah telinga kirinya, Abah Syam ini mendengar ada yang membisiki, "Bah, wonten sing tilar, Bah." Abah Syam kemudian kaget dan mengucap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Abah Syam ini noleh ke arah belakang, gak ada satu orang pun. Terus Abah Syam ini dalam batinnya, siapa tadi yang bisiki? Kalau ada yang tilar, jadi maksudnya ada yang meninggal, Bah. Tapi siapa yang ngomong itu? Abah Syam ini kemudian tetap melanjutkan zikirnya sampai kemudian ketika selesai Abah Syam menutup lagi musola. Waktu itu hari sudah mulai terang, matahari sudah mulai terbit. Abah Syam kembali ke rumahnya. Dan gak lama ketika Abah duduk di rumahnya itu, ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum, Bah. Bah. Ketika Abah Syam membuka pintu, ada salah satu orang tetangganya yang mengabarkan bahwa, Bah, Pak Muklis meninggal, Bah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, ayo kita menuju ke rumah Pak Muklis. Nah, jadi memang Abah Syam ini terkenal sekali
ketika ada orang yang meninggal, Abah Syam ini yang menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan kafan, membungkus jenazah dengan kafan, sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Abah Syam ini bertindak sebagai mudin di situ. Pagi itu pun jenazah Pak Muklas ini segera dimakamkan, dan keesokan harinya aktivitas berjalan seperti biasa. Abah Syam pergi ke pasar, dan pada waktu maghrib itu Abah Syam mengajar ngaji dan kembali pulang. Dan ketika subuh hari, Abah Syam kembali lagi menuju ke musola, membuka musola seperti biasa dan adzan seperti biasa. Dan pada saat setelah Abah Syam adzan di musola itu, Abah Syam ini mendengar ada suara burung yang orang-orang ini seringkali menyebut, ada yang menyebut dengan burung gagak, ada yang menyebut dengan burung dares, dan suara burung ini sangat khas sekali. Suaranya kak, kak. Waktu itu Abah Syam kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena orang-orang dulu mempercayai ketika ada burung ini berbunyi, ini selalu menandakan ada orang yang meninggal. Tapi Abah Syam tetap berpikir positif, dan suara burung ini terus bersuara kak, kak. Dilihatnya ternyata burung ini bertengger di atas rumah Bu Lina. Waktu itu Abah Syam tetap berpikir positif dan melanjutkan sholat subuh. Seperti biasa Abah Syam sholat subuh sendiri. Beliau imam sendiri dan gak ada makmum karena gak ada jamaah satupun yang sholat di musola tersebut. Setelah sholat subuh, Abah menutup pintu musola dan kembali ke rumah. Dan gak lama kemudian ada salah satu tetangga yang menghampiri ke rumah Abah Syam mengabarkan bahwa hari itu ada yang meninggal. Abah Syam tanya, siapa yang meninggal? Bu Lina, Bah, orang yang di timur kampung itu meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abah Syam tetap menyimpan apa yang Abah Syam lihat, bahwa subuh tadi Abah Syam melihat ada burung dares yang bertengger di atas rumah Bu Lina. Waktu itu juga Abah Syam menuju ke rumah Bu Lina dan segera menyiapkan segala sesuatunya. Orang-orang kampung berdatangan, dan pagi itu juga jenazah Bu Lina segera dimakamkan. Dan entah kenapa kejadian itu terus-menerus terjadi. Jadi selama berhari-hari, setiap hari ini ada orang yang meninggal di kampung Abah Syam. Jadi Hamzah cerita setiap hari ada yang meninggal, sampai di hari ke-6 ada orang ke-6 yang meninggal. Jadi kejadian ini berturut-turut di kampung Hamzah, di kampung Abah Syam. Kejadian itu terjadi berturut-turut, ada orang yang meninggal. Dan pada waktu maghrib ketika selesai sholat, Pak RT ini mendatangi Abah Syam. Assalamualaikum, Bah. Bah, ini kenapa ya, Bah, kok di kampung kita ini selalu ada yang meninggal dan berturut-turut kejadiannya? Kenapa kok aneh kejadiannya? Dan kejadian ini belum pernah terjadi di kampung ini sebelumnya. Di hari pertama Pak Muklas meninggal, hari kedua Bu Lina, hari ketiga terus menerus sampai ini adalah hari ke-6 dan ada 6 orang yang meninggal di kampung kita. Ini kira-kira ada apa, Bah? Abah Syam hanya menjawab, ya ini adalah takdir dari Allah. Ini memang ajal yang menjemput mereka. Insya Allah nggak ada kejadian apa-apa. Ya sudah, Bah. Semoga nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan pada waktu Abah Syam ini pulang menuju rumah, Abah Syam ini terus memikirkan, iya juga ya, kenapa kok selalu ada yang meninggal yang berurutan kejadian ini. Jadi setiap hari ada yang meninggal, dan ini adalah hari ke-6 dan orang yang ke-6 meninggal. Malam itu Abah ini berinisiatif untuk tidur di depan rumah sambil melihat ada apa yang terjadi di kampungnya, apa yang kira-kira melanda kampungnya. Jadi Abah ini tidur di depan rumah. Di depan rumah ini ada semacam amben, ada semacam bangku yang terbuat dari bambu. Abah Syam ini sengaja tidur di situ. Malam itu di sekitar jam 1:30 dini hari, Abah Syam ini mendengar ada suara orang yang berjalan.
sekitar ada 6 orang yang berjalan. Jadi orang ini memakai beskap seperti orang dari keraton. Abah Syam waktu itu sempat mengucek matanya. Loh, ini kenapa kok ada orang memakai busana beskap seperti dari keraton? Mereka ini jalan beriringan dan seperti tergopoh-gopoh, tidak seperti orang keraton pada umumnya. Jadi seperti kebiasaan orang keraton ini jalan pelan-pelan, tapi ini sangat cepat sekali, seperti tergopoh-gopoh. Mereka ini jalan menuju ke arah kampung, kemudian belok ke arah kanan. Abah Syam ini mengikuti dari belakang dan melihat seperti masuk ke arah rumah Pak Agus. Di situ rombongan ini kemudian gak lama keluar dan seperti merangkul Pak Agus. Pak Agus ini seperti matanya dengan tatapan yang kosong. Abah Syam ini sempat menyapa Pak Agus. Gus, kamu mau kemana, Gus? Nah, rombongan ini dan Pak Agus yang ada di tengah-tengah ini diam dan hanya berlalu begitu saja, kemudian menghilang di antara kegelapan kampung itu. Abah Syam ini kemudian diam, agak bingung juga dengan apa yang terjadi barusan. Abah Syam ini kemudian ambil wudhu dan zikir malam itu juga, zikir mencari jawaban kira-kira apa yang terjadi dengan Agus pada waktu itu. Dan siapa rombongan dengan pakai beskap dari keraton itu yang membawa Agus. Waktu itu juga Abah langsung menuju ke musola. Seperti biasa Abah sholat subuh, dan setelah sholat subuh ada kenong. Jadi kenong ini adalah alat musik, yang salah satu alat dari gamelan yang terbiasa digunakan oleh warga untuk mengabarkan bahwa ada yang meninggal hari itu. Dong, dong. Waktu itu Abah ini tanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Pak Agus, Pak, yang rumahnya di dekat rumahnya Bu Min. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, habis ini aku ke sana. Abah Syam langsung menuju ke rumah Pak Agus dan segera pagi itu juga jenazah Pak Agus ini dimakamkan. Abah Syam ini kemudian merenungi apa yang terjadi pada waktu itu, dihubungkan dengan orang-orang dengan pakaian beskap dari keraton dan masuk ke rumah Pak Agus, kemudian membawa Pak Agus dengan tergopoh-gopoh. Apa ada hubungannya dengan meninggalnya Pak Agus? Jadi pada waktu itu warga dikumpulkan oleh Abah Syam. Abah Syam memerintahkan kepada warga, malam ini tolong kalian jangan tidur. Dan kalaupun ada yang tidur, bangun di malam hari sekitar jam 2, ambil wudhu dan sholat malam. Dan jangan ada yang tertidur sampai subuh hari. Lakukan sholat malam dan zikir terus-menerus. Waktu itu warga ini menuruti perintah Abah karena Abah ini juga merupakan orang terpandang, orang yang sangat religius di kampungnya. Jadi benar, malam itu orang-orang ini ada yang nggak tidur, ada yang bangun malam, sengaja bangun malam untuk sholat malam. Dan waktu itu benar-benar banyak sekali teror yang terjadi. Jadi beberapa warga ini melaporkan, malam itu ketika sholat malam, ada salah satu warga ini yang melaporkan, jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda yang keras. Duar. Ada juga warga ini yang melaporkan, di depan rumahnya ini seperti digedor-gedor benda yang keras. Duar, dor, dor. Tapi warga ini tetap terus zikir, tetap terus sholat malam. Tapi ada juga yang anak-anaknya yang ketakutan. Bu, itu siapa, Bu? Jadi benar-benar warga malam itu diteror habis-habisan. Ada juga suara seperti suara perempuan yang ketawa. Dan Abah Syam pada waktu itu posisinya ada di musola sedang berzikir. Dan Abah Syam ini sering kali mendengar suara burung gagak atau orang-orang menyebutnya burung dares itu berkeliling di atas musola. Kak, kak, kak. Abah Syam ini terus zikir sambil astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kampung itu malam itu benar-benar diteror dengan banyaknya suara-suara yang aneh. Dan subuh itu, pada waktu Abah mengumandangkan adzan subuh, warga ini berbondong-bondong menuju ke musola untuk melakukan sholat subuh. Dan selesai sholat subuh, warga ini kemudian ngobrol-ngobrol, dan Abah ini entah bisikan dari mana, Abah ini cerita ke warga kampung bahwa kampung kita ini baru saja terkena teror santet. Dan percaya nggak percaya, ada orang yang niat buruk dengan
kampung kita. Jadi warga yang meninggal berurutan ini warga yang terkena santet. Dan wow alam kita nggak tahu siapa yang melakukan santet ini. Dan tiba-tiba ada salah satu warga dari belakang bilang, "Bah, nuwun sewu, bah. Mohon maaf kalau saya lancang. Apa santet ini yang mengirim adalah, kita sebut nama samarannya adalah Bu Ani. Apa mungkin yang mengirim santet ini adalah Bu Ani, Pak?" Waktu itu apa ini bilang, tanya lagi ke orang tersebut, "Loh, Bu Ani yang mana?" "Bu Ani yang dulu sempat tinggal di kampung kita, pengusaha itu loh, Bah, yang beliau sempat mau membeli tanah warga yang di dekat makam, tapi kemudian warga nggak mau, terus kemudian beliau pindah dari rumah." Abah Sam ini kemudian istighfar, "Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Iya, kita nggak mau suuzon, tapi kemungkinan ini bisa jadi adalah santet ini dari Bu Ani. Jadi singkat cerita, 2 bulan sebelum kejadian warga yang meninggal berurutan itu, ada warga yang kita sebut Bu Ani, dia sempat tinggal di sana, seorang pengusaha sukses. Waktu itu Bu Ani ini sempat menawar atau mau membeli tanah yang ada di dekat makam untuk dijadikan pabrik permen. Nah, pada waktu itu memang warga kampung ini beberapa nggak mau tanahnya dibeli oleh Bu Ani, karena warga tahu Bu Ani ini orangnya culas dan sering kali menggunakan pesugihan. Sudah banyak sekali berita yang beredar bahwa Bu Ani ini usahanya menggunakan pesugihan dan dengan memakai cara-cara yang curang, dan waktu itu warga nggak mau. Dan terdengar selentingan bahwa Bu Ani berniat membeli tanah yang di dekat makam atas perintah dari dukunnya. Kenapa dukunnya memerintahkan Bu Ani untuk membeli tanah di dekat makam itu? Karena disinyalir di makam tersebut ada salah satu makam keramat, dan dukun ini menyarankan agar Bu Ani membangun pabrik di dekat makam tersebut supaya pabriknya ini laris. Warga yang mendengar selentingan kabar tersebut nggak mau tanahnya dibeli oleh Bu Ani untuk dijadikan pabrik permen. Jadi Bu Ani melakukan segala cara agar warga ini mau menjual tanahnya, agar mau dibeli oleh Bu Ani. Tapi warga tetap bersikukuh tidak mau menjual tanahnya kepada Bu Ani. Jadi sampai pada waktu itu Bu Ani ini nggak kerasan tinggal di situ, kemudian pindah dari rumah tersebut. Rumah ini dijual, kemudian Bu Ani kabarnya pindah ke salah satu kota yang tidak jauh dari Surabaya, dan kemudian Bu Ani lah yang melakukan serangan santet ini. Kenapa hal ini bisa disimpulkan demikian oleh Abah Syam? Jadi beberapa hari setelah kejadian itu, ada salah satu orang suruhan dari Bu Ani yang datang mendatangi Abah Syam. Orang suruhan ini meminta maaf. Dia mengutarakan bahwa Bu Ani meminta maaf kepada warga. Bu Ani mengakui perbuatannya telah menyantet warga yang ada di kampung tersebut. Jadi Abah Syam sempat shock pada waktu itu dan sempat tanya, apa motifnya, kenapa kok Bu Ani sampai tega melakukan hal ini? Ternyata hal ini diperintahkan oleh dukun tersebut. Bu Ani merasa sakit hati dan dukun tersebut melakukan tindakan santet ini. Dan sebenarnya santet ini tidak hanya 6 atau 7 warga yang dijadikan tumbal, tapi target mereka adalah 8. Kenapa angka 8? Abah Syam sempat tanya kepada orang suruhan Bu Ani ini, dukun memerintahkan untuk menyantet 8 orang. Karena dalam kepercayaan dukun ini, angka 8 atau angka 8 itu tidak terputus. Dan ketika santet ini tercapai, memakan 8 orang tumbal, maka keinginan Bu Ani ini akan terkabul sebagai pengusaha sukses. Nah, hal itulah kemudian berkat doa dari warga kampung, santet ini belum sampai mencapai angka 8, belum sampai mencapai 8 orang yang tewas. Kemudian santet ini bisa digagalkan
atas kerjasama dari warga yang berdoa bersama dan atas suruhan atau atas inisiatif dari Abah Sam. Kejadian ini memang pernah terjadi di sekitaran tahun 70-an, dan banyak yang bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita ambil hikmah dari kisah ini, bahwa begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk keinginan duniawi mereka, sampai-sampai mengorbankan nyawa yang ada di sana. Dan kejadian ini akhirnya kembali ke orang yang kita sebut Bu Ani tadi. Bu Ani pada akhirnya mengalami kakinya ini terluka, luka yang sangat dalam sekali dan menimbulkan bau yang sangat busuk sekali. Dan gak lama setelah itu, sekitar 2 minggu setelah Bu Ani mengalami luka di kakinya itu, Bu Ani dinyatakan meninggal. Nah, inilah ketika ada orang yang melakukan keburukan, keburukan ini akan kembali ke orang yang melakukan keburukan tersebut. Begitu juga ada orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke orang tersebut. Nah, hal inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.